Tersangka mematok harga ijazah mulai dari 10 hingga 40 juta rupiah. Ijazah palsu diduga dipesan sejumlah pejabat pemerintah di BUMN. Kabar mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi masih teka-teki. Jika benar, dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu, melihat oknum-oknum sindikat pembuat ijazah palsu tertangkap, tentunya Jokowi juga ikut ketar-ketir. Isu maraknya pembuatan ijazah palsu ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Buktinya masih ada saja oknum pejabat publik yang sengaja menggunakan ijazah palsu untuk meraih jabatan dan mendapatkan sebuah validasi. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah? Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak. Bukan hanya oknum pejabat yang masih saja menggunakan ijazah palsu, akan tetapi ada juga oknum aparatur sipil negara dan oknum kepala daerah pun menggunakannya. Paham, saya paham. Bahwa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar. Karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta. Untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di selain foto? Betul. Baru-baru ini bukan hanya pelaku pembeli ijazah palsu yang menjabat sebagai pejabat tinggi di daerah dan provinsi yang terungkap. Akan tetapi, sindikat pembuat ijazah palsu pun memang benar adanya dan mengakui bahwa pernah menerima beberapa pesanan dari peminat ijazah palsu. Ternyata yang lebih mengejutkan, para peminatnya bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, akan tetapi ada juga dari kalangan oknum aparatur sipil negara hingga oknum kepala daerah pun ada juga yang memesan, hingga pejabat tinggi pun ada juga oknum-oknum yang menggunakan ijazah palsu. Inilah wawancara dengan ex pencetak atau pembuat ijazah palsu. Ternyata pengakuannya sangat mengejutkan. Bagaimana cara kerja pembuatan ijazah palsu dan siapa saja pembelinya? Saat ini sudah bersama saya Dede, bukan nama sebenarnya, seorang pelaku pembuat ijazah palsu. Sudah sejak kapan membuat ijazah palsu? Sudah pertengahan 2023, Mbak. Pertengahan 2023. Ya. Awalnya belajar dari mana? Awalnya saya ketemu dengan teman waktu saya sekolah dulu, dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan lah jasa pembuatan dokumen ini, Mbak. Kayak ijazah, terus ada KTP, SIM, dan sebagainya. Ijazah, KTP, SIM, terus kartu keluarga, akte cerai, akte nikah. akte cerai, akte nikah, ini juga bisa? Bisa juga. Dokumen resmi kenegaraan artinya semua bisa? Ya, kecuali BPKB kendaraan bermotor, STNK, dan sertifikat rumah, karena itu terlalu riskan berurusan sama hukum. Artinya belajar awal mula dari teman? Dari teman, diajarin cara editing, terus kadang kalau misalnya saya nggak
nggak sempat dan nggak ngerti atau saya sedang sibuk juga, saya lempar ke dia, nanti kita keuntungannya dibagi bersama. Kisarannya berapa untuk pembuatan dokumen? Kalau untuk KTP itu, untuk yang cetak ya Mbak, kita itu mulai dari 425.000, SIM mulai dari 500.000, dan akte cerai itu sekitar 900 sampai 950, terus kartu keluarga itu sekitar 450.000, dan ijazah itu yang paling murah itu berkisar kalau untuk yang cetak ya, ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah. Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi S1. Dalam proses pembuatannya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, Mas Didi? Ya, kalau untuk saya kan sebenarnya memasarkannya di salah satu sosial media. Saya iklankan di situ, saya mintakan tuh ada jasa editing, atau saya taruh nomor saya, atau kadang-kadang mereka inbox atau langsung WA ke saya. Tempat ini tidak asing lagi dan sering disebut-sebut oleh banyak orang. Kita pasti tahu nama Pasar Pramuka di Jakarta yang marak sekali, dan tidak asing lagi toko-toko dan beberapa kios menerima jasa percetakan dan jasa pengetikan. Tempat ini juga ada beberapa orang mengatakan bisa juga untuk memesan ijazah palsu dan skripsi palsu. Bukan hanya itu saja, ada beberapa orang juga mengatakan bahwa di Pasar Pramuka ini bisa membuat visa dan lolos untuk pemberangkatan ke luar negeri. Begitu canggihnya dan luar biasanya pencetak dan oknum pemalsu dokumen tersebut. Jika visa ke luar negeri yang sangat mustahil pun lolos, apalagi hanya selembar ijazah. Menurut pengakuan ex pencetak ijazah ini sangat mencengangkan. Ternyata dokumen yang mereka buat sangat sulit untuk dibedakan. Barang palsu tersebut terlihat seperti aslinya, bahkan 99,9% sulit dibedakan. Warnanya Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya. Nomor induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa Nggak bisa. validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIP yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Dan kertas yang digunakan untuk membuat ijazah pun bisa pesan langsung ke lembaga pendidikan terkait menurut keterangan pembuat ijazah palsu tersebut. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu. Jadi sangat mungkin dan masuk akal jika ijazah palsu sulit dibedakan dengan yang aslinya. Hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain. Harganya pun bervariasi dan relatif terjangkau kalau untuk kalangan pejabat yang tentunya nilai tersebut tidak jadi suatu masalah. Harganya berapa untuk pembuatan dokumen? Ijazah itu yang paling murah itu berkisar kalau untuk yang cetak ya, Iya. ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah. Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi S1. Bahan Maraknya isu pembuatan ijazah palsu ternyata ada benarnya. Ada beberapa oknum-oknum yang memesan ijazah palsu dan ada juga yang mencetak ijazah palsu. Di sini tadi kita sudah melihat dan menonton cuplikan videonya. Beberapa oknum yang menggunakan ijazah palsu kita pasti pernah sering dengar ya. Ada beberapa oknum kepala daerah dan ada beberapa pejabat-pejabat publik hingga oknum yang menjabat di DPR pun ada juga kabarnya yang menggunakan ijazah palsu. Tentunya ini memang bukan isapan jempol semata ya, jadi ada benarnya. Dan bahkan tadi kita sudah melihat wawancara dari ex pembuat ijazah palsu. Dan
ternyata wawancaranya ini sangat mengejutkan kita semua, dan kita jadi tahu sebenarnya memang ada pencetak dan ada membuat ijazah palsu dan ada juga pemesan ijazah palsu. Nah, berita yang beredar kali ini yaitu tentang terbongkarnya sindikat ijazah palsu ya. Lalu jika kita kait-kaitkan dengan ijazah palsu yang saat ini ya, dugaannya yang sedang viral yaitu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, memang ini kita jika menonton video tadi ya, ada hal-hal yang benar-benar luar biasa di situ. Ternyata ijazah palsu tersebut sangat sulit dibedakan dengan yang aslinya ya. Ijazah palsu ya terlihat seperti aslinya, bahkan 99% itu mirip ya. Ini yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, maka dari itu jika kabar yang beredar saat ini ya, ijazah palsu Jokowi ya, kabar beredar itu, jika kita kait-kaitkan dengan apa jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya kita tidak tahu ya. Karena ya ijazah Pak Jokowi ini dikatakan oleh dari pihak Polda Metro Jaya juga mengatakan itu asli ya, dan dikatakan itu ijazah Pak Jokowi telah menempuh pendidikan, katanya seperti itu ya. Kan tapi jika kita menonton dan melihat video yang tadi, ya bisa jadi ya, kalau sangat sulit dibedakan ya, apa jangan-jangan memang ijazah Pak Jokowi ini juga palsu ini, jangan-jangan gitu ya. Terus memang mirip yang aslinya gitu ya, ini juga tidak tahu ya. Jadi kita tentunya juga bingung ya, kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu meyakini bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Ini dapat data dan sumber dari mana ya, kok bisa mengatakan ijazahnya palsu? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Jika tidak ada data-data dari awalnya, mungkin juga tidak mungkin ya beberapa aktivis dan beberapa orang tersebut mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita ya. Apakah memang awal-awalnya sudah terendus dan sudah mengetahui siapa pembuatnya atau bagaimana, hingga dibongkar, dan dibongkar pun permasalahan ini juga tidak ada selesai-selesainya dan tidak tuntas ya. Tidak tuntas tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dan tentunya kita sebagai masyarakat menanyakan kenapa masalah ijazah ini tidak selesai dan tidak ada berhentinya. Ya udah bertahun-tahun tapi tidak berhenti. Dan hebat sekali ya, tidak seperti yang lainnya ya. Jika yang lainnya seperti Pak Asrul Sani ini, masalah isu ijazah dituduh palsu ini langsung selesai ya, karena diperlihatkan. Ini yang aneh, Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan. Ada apa dengan semua